tidak bermanfaat ya gitu ya. Jadi nggak perlulah diterus. Kejang kan banyak sekali ya terjadi di anak-anak gitu ya. Tapi tadi saya lihat ada beberapa saran dokter yang mungkin ada tahap wajar sama tahap yang udah harus red flag lah, yang udah harus ke dokter. Ya. Nah itu kan juga ada tuh katanya kejang sama dikerubutin, terus dikasih kopi, terus apalagi ya dok, banyak banget ya. Wah banyak banget ya. Jadi gini loh, istilahnya kalau bayi itu kejang tuh biasanya wajar ya. Penyebabnya karena memang otaknya belum terlalu matang, jadi gampang konslet ya. Jadi ibarat kalau misalnya demam tinggi itu otaknya mudah konslet. Jadi kalau misalnya listrik mau konslet, kedip-kedip, biasanya kita ngapain? Biasanya kita matiin, ya kan? Supaya nggak gampang konslet kan? Sama otak juga kalau lagi konslet, justru otaknya nggak boleh dirangsang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita rangsang otaknya berlebihan, kita teriakin, kita doakan kenceng-kenceng, kita goyang-goyangin, kita kasih sendok, kita kasih kopi, bau-bau menyengat dan lain sebagainya, itu malah membuat otaknya semakin terangsang. Kalau otaknya makin terangsang, konsletnya makin lama gitu ya. Nah cuma pasti pasien-pasien pasti bilang, dokter mah enak ngomong kayak begitu enak, tapi kan kita keluarga panik, kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Tapi tenang aja, ternyata kan nggak semua kejang itu berbahaya ya. Kejang-kejang yang berbahaya itu ada klasifikasinya. Misalnya kejangnya itu lebih dari 15 menit. Ya kenapa kejang lebih dari 15 menit? Karena kalau setiap kejangnya lama, oksigennya nggak masuk, pasti oksigennya turun, nanti otaknya makin nggak dapat oksigen, itu bahaya. Atau kejangnya misalnya yang sebelah sisi tubuh doang. Jadi kalau kejangnya bayinya kayak begini nih, misalnya seluruh tubuh, matanya mendelik ke atas, seluruh tubuh, itu biasanya justru nggak berbahaya. Tapi kalau kejangnya yang cuma sebelah sisi, itu pasti biasanya berbahaya gitu. Jadi beberapa kejang itu banyak kan nggak berbahaya. Dan kita sebagai orang tua memang boleh panik, tetapi lebih baik jangan panik gitu ya. Nah cara-caranya ya tadi, kalau emang kejang tuh harus diapain? Bayinya tuh kalau bisa diletakin aja, ditidurin gitu, dimiringkan supaya nggak gampang ada cairan dari lambung keluar, kalau muntahan itu nggak masuk ke dalam saluran pernafasan, dan dibiarin, kalau bisa direkam. Lah kenapa sih dok harus direkam? Udah tahu kita panik harus ngerekam. Karena gini, seorang dokter anak itu harus membuktikan dulu, ini beneran kejang atau enggak. Kan banyak juga bayi yang nangis tiba-tiba diem kayak begitu, ternyata itu bukan kejang. Jadi dokter anak harus membuktikan ini benar-benar kejang atau enggak. Dilihat dari mana? Dilihat dari video. Lalu dari video bisa tahu durasinya berapa. Kalau kejangnya cuma semenit 2 menit nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah khawatir gitu loh. Nggak bakal ngerusak signifikan ya. Jadi banyak juga mitos-mitos yang bilang kan kayak, oh ini kalau kejang nanti jadi bodoh, jadi nggak bisa sekolah. Terus dimaklumkan, oh nggak apa-apa lah dia nggak bisa matematika gara-gara dulu dia pernah kejang. Itu tuh justru mitos yang salah dan harus diberantas. Jadi kalau kejangnya cuma semenit, 2 menit, 3 menit nggak usah ya. Bahkan kalau kita mau masukin obat lewat anus itu, yang obat yang keras, yang obat yang buat anti kejang itu baru boleh diberikan kalau kejangnya lebih dari 5 menit sebetulnya. Jadi pun kalau kejang 3 menit, 4 menit juga nggak apa-apa gitu. Nah itu penyebab kejang sendiri apa dok? Penyebab kejang tuh banyak banget, luar biasa banyak. Jadi biasanya kita bagi dua, kejang dengan demam sama kejang tanpa demam gitu. Kalau kejang sama demam itu kan wajar sekali terjadi pada anak umur 6 bulan sampai anak umur 5 tahunan gitu. Kejang dengan demam. Jadi demam dulu, terus otaknya jadi lebih mudah tertrigger, terangsang, jadi mudah konslet sehingga mudah terjadinya kejang. Nah, tapi kalau kejang tanpa demam itu penyebabnya banyak sekali ya. Nanti mungkin misalnya struktur otaknya ada masalah ya. Misalnya dia ada kistanya di otaknya atau ada tumornya di otaknya, itu bisa kejang. Terus misalnya kejang karena autoimun, ada juga yang kayak gitu. Kejang karena infeksi otak secara spesifik, itu juga bisa. Kejang karena kekurangan glukosa, karena kekurangan garam darah, kurang natrium, kurang kalsium dan lain sebagainya, itu juga bisa. Banyak sekali. Dan juga ada juga yang sampai sekarang kejangnya tidak diketahui penyebabnya, tidak diketahui pencetusnya, atau yang kita sebut sebagai epilepsi. Jadi kalau epilepsi kejangnya tanpa pencetus gitu. Oh iya ya, saya sering dengar itu epilepsi ya, dan itu berbahaya.